Halo Sobat Jinas, welcome to Genome Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Kembali lagi dengan saya Wendeling. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu dokter muda Widya Handayani. Selamat siang dok, bagaimana kabarnya? Siang, jadi untuk kabarnya alhamdulillah baik. Oke, baik ya dok ya. Jadi sebelumnya saya persilahkan dulu untuk dokter muda Widya Handayani untuk memperkenalkan diri kepada Sobat Jiners nih ya. Silakan dok. Jadi halo sobat Jiners, perkenalkan nama saya Widya Handayani. Jadi saya di sini sementara koas di Stasa Opkin. Oke, jadi topik pembahasan kita pada hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rasa takut saat melahirkan nih dok. Jadi sebenarnya pembahasan kita kali ini sangat ringan dan sederhana sekali ya, tapi sangat menarik juga karena berhubung saya juga sangat penasaran nih soal topik rasa takut saat melahirkan ini. Karena berhubung dengan kakak saya sendiri ya, kurang lebih 2 bulan kemarin itu baru melahirkan. Dan saya melihat di depan mata saya sendiri kakak saya itu mendekati persalinan, dia rasa takut dan cemasnya itu seperti berlebihan. Jadi saya itu penasaran kenapa sih dok banyak ibu hamil yang merasa takut saat mendekati persalinan? Oh ya, jadi saya mau jawab dulu ya. Silakan dok. Jadi kenapa biasanya pada ibu-ibu hamil itu mengalami rasa takut saat melahirkan? Nah sebenarnya pada ibu-ibu hamil itu kenapa sampai dia ini mengalami rasa takut? Itu karena kemungkinan yang pertama dia baru pertama mau ingin melahirkan bayinya. Yeah. Nah untuk yang biasanya karena ada stimulus dari mungkin dia sempat mengetahui dari orang lain bagaimana proses persalinan itu, mungkin itu yang membuat dia mengalami rasa takut untuk melakukan proses persalinan nanti. Oh iya betul juga sih dok ya, karena terdoktrin mungkin ya dari orang-orang di luaran sana kayak persalinan itu seperti ini sakit dan lain-lain ya seperti itu. Nah, apa saja sih dok faktor yang paling sering menyebabkan ibu hamil merasa cemas dan takut menjelang persalinan? Untuk faktor yang mempengaruhi itu yang pertama satu itu kemungkinan ibunya kurang pengetahuan mengenai bagaimana itu proses persalinan, bagaimana nanti pada saat setelah lahir untuk proses menyusui, itu dia sudah karena kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan dia sudah mengalami rasa takut duluan. Gimana ya kalau misal pada saat proses persalinan ini saya mungkin tidak bisa, atau dia sudah ada sendiri rasa takut untuk kan biasanya kalau didengar dari luar ya itu ada yang kemungkinan bisa menyebabkan ibunya meninggal pada saat proses persalinan, sehingga dia juga rasa takut itu muncul sama dirinya. Kalau saya tidak bisa melahirkan, apakah saya juga akan seperti hal yang sama, bisa meninggal juga atau enggak gitu. Yeah. Nah, apakah rasa takut saat melahirkan itu normal, dok? Bagaimana cara kita memandang perasaan takut itu? Sebenarnya kalau untuk rasa takut itu pada ibu hamil itu wajar. Karena kenapa? Karena yang pertama tadi itu kemungkinan ibu hamil ini karena dia kehamilan pertama. Yeah. Nah itu kan dia nggak ada gambaran nih bagaimana sih proses persalinan ke depannya. Karena dia baru memulai yang pertama. Itu yang menyebabkan dia kenapa sampai ada rasa takut. Kemudian faktor yang kedua itu dia belum melakukan adanya tentang planning perencanaan untuk persalinan. Nah, misalkan kalau untuk dari kalau untuk ada proses untuk persiapan persalinannya kan dia sudah ada gambaran nih, misal kayak saya mau lahiran di mana, saya mau ditolong sama dokter siapa gitu. Jadi dia sudah ada persiapan sendiri untuk proses persalinannya nanti. Nah kalau dia belum ada persiapan itu yang membuat dia nanti rasa takutnya itu akan berlebih begitu. Nah, bagaimana pengaruh rasa takut ini pada proses persalinan itu sendiri, dok? Apakah ada dampak fisik atau psikologis yang signifikan? Jadi saya mau jawab untuk yang dampak psikis dan psikologis pada ibunya sendiri, itu bisa menyebabkan ibunya mengalami depresi berat saat mengalami persalinan. Nah, saat ibunya mengalami proses depresi yang berat, itu juga akan mempengaruhi pada janinnya sendiri. Nah, janinnya sendiri itu bisa mengalami keterlambatan untuk
proses pertumbuhannya nanti setelah dia lahir, kemudian bisa keterlambatan juga untuk dari pertumbuhan motorik, dan juga bisa ada gangguan pada mental dari anaknya nanti untuk proses pertumbuhannya. Oke, baik. Jadi bagaimana dok kalau rasa takut itu apakah dapat mempengaruhi hormon oksitosin yang penting dalam proses persalinan? Oh ya, jadi kita tahu bersama untuk hormon oksitosin sendiri itu dia berfungsi untuk merelaksasi otot-otot polos untuk kontraksi pada saat proses persalinan. Nah, untuk rasa takut ini itu dia mempengaruhi keterlambatan untuk dari pelepasan hormon itu sendiri, sehingga keterlambatan ini akan menghambat proses persalinannya, sehingga bayinya itu lambat keluar dari proses persalinan yang seharusnya keluar, tapi dia terhambat karena kontraksinya itu terganggu, karena hormon dari oksitosinnya itu lambat keluar karena terhambat dari keadaan ibunya yang mengalami stres. Oke, jadi seperti itu ya. Apakah ada teknik atau metode nih dok yang dapat digunakan untuk mengatasi rasa takut pada ibu hamil saat menjelang persalinan? Untuk metode atau tekniknya sendiri bisa dilakukan dengan teknik relaksasi atau olahraga, bisa dilakukan yoga atau meditasi. Biasa itu dilakukan dengan mengatur pola nafas dari ibunya untuk menenangkan pikiran agar proses persalinannya nanti itu berjalan dengan lancar. Nah, kalau untuk yoganya itu sendiri itu berfungsi untuk kesehatan ibunya dan juga kesehatan dari janinnya sendiri. Nah, kalau kelas prenatal nih dok, apakah itu benar-benar dapat membantu mengurangi rasa takut? Bagaimana cara kelas prenatal ini mengatasi kecemasan pada ibu hamil? Jadi untuk apakah ada untuk kelas prenatalnya ini dapat membantu? Jawabannya ya. Nah, kenapa? Karena dari kelas prenatal itu sendiri kita bisa mengetahui informasi mengenai kehamilan, informasi mengenai tentang persalinan nanti itu bagaimana, kesiapannya apa yang harus dilakukan, dan setelah persalinan itu terjadi apa yang harus kita siapkan untuk proses nifasnya nanti atau untuk proses dari menyusui nanti. Nah, kemudian dari kelas prenatal juga kita bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman yang ada ikut kelas juga, bagaimana saling sharing untuk melakukan persalinan nanti, sehingga mengurangi dari rasa takut itu sendiri. Oke, jadi kalau peran dari keluarga dan juga pasangan nih dok, seberapa penting sih peran keluarga, pasangan, ataupun juga teman-teman juga bisa ya, seberapa penting sih peran mereka dalam mendukung ibu hamil ini untuk terhindar dari rasa takut atau cemas? Jadi untuk dukungan sendiri dari keluarga bahkan pasangan itu sangat penting ya buat untuk ibu persalinan. Karena kenapa? Karena dari persalinan itu sendiri kan kita ketahui bersama bahwa di situ kita mempertaruhkan nyawa. Jadi dukungan dari keluarga itu sendiri sangat membantu untuk proses persalinannya, karena dari keluarga sendiri itu kita sudah terasa nyaman ya kalau saat ada mungkin kalau di samping keluarga kan kita pasti merasa nyaman, terus rasa. Jadi kalau untuk dari dukungan keluarga sendiri itu sangat penting, terlebih apalagi pada pasangan untuk melancarkan dari proses persalinan itu sendiri, karena kita tahu support dan dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh terhadap mental dan keyakinan kita untuk bisa melakukan persalinan ini secara normal begitu. Oke, kalau peran dokter dan tenaga medis nih dok, bagaimana caranya berkomunikasinya dengan ibu hamil yang sedang merasakan takut atau cemas? Ya, jadi kalau dari peran dari dokter itu sendiri, biasanya kalau ada dari ibu-ibu yang mengeluhkan bahwa dia, nih dok, saya rasa sakit nih dok, gitu. Nah, kita sebagai dokter itu harusnya meyakinkan ibunya. Jadi kayak seharusnya ibu ini sehat gitu, janinnya juga bagus, ibu juga jangan takut gitu. Kita harus membentuk mentalnya agar ibunya itu tidak merasa takut lagi untuk melakukan persalinan nanti, karena kita sudah ada ibu kan sudah tenang gitu, maksudnya kayak dia sudah dikelilingi nih sama tenaga medis gitu kan, jadi pasti rasa takutnya itu akan berkurang. Iya, betul juga ya.
apakah ada teknik relaksasi atau obat-obatan yang aman untuk mengurangi rasa cemas pada ibu hamil? Kalau dari untuk obat-obatan sendiri sih, karena biasanya untuk orang-orang hamil ini kan dia itu obat-obatannya itu kalau bisa disarankan tidak mengonsumsi untuk obat-obatan ya. Lebih penting untuk lebih ke arah relaksasinya seperti mungkin berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk tumbuh kembang dari bayinya sendiri. Kalau untuk obat-obatan sendiri, kalau misal ibunya ini masih bisa diatasi nih dengan berolahraga, itu sebaiknya tidak mengonsumsi untuk obat-obatan yang bisa jadi mengganggu dari pertumbuhan janinnya nanti sih, menurut dari saya itu. Oke. Bagaimana dok pengaruh budaya dan juga lingkungan sosial terhadap persepsi ibu hamil mengenai persalinan, dan bagaimana sih cara kita mengubah pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa persalinan itu adalah pengalaman yang menakutkan gitu? Jadi biasanya ibu-ibu hamil itu kalau dia dari lingkungannya itu kan, dia berpengaruh terhadap kayak saya kalau bersalinan itu bisa ditolong sama dukun gitu. Nah seharusnya sebenarnya dukun ini kan itu dia tidak dibekali ya untuk tenaga medis yang tidak mengetahui gimana sih proses persalinan yang benar dan sebaik ini. Jadi kita sebaiknya mengarahkan kepada ibu-ibu untuk tetap hadir dalam kegiatan posyandu yang dilakukan di sekitar tempat tinggal mereka. Nah di situ kita bisa melakukan edukasi kepada ibu-ibu untuk tetap mengontrolnya di puskesmas, kemudian jangan melahirkan itu dibantu di luar dari tenaga medis. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu nih dampaknya kalau kita di luar medis untuk proses persalinannya apakah baik untuk janinnya atau tidak. Karena kalau misal anaknya nanti saat lahir butuh pertolongan medis nih, terus nggak ada yang bisa membantu, itu bagaimana untuk dampaknya? Jadi sebaiknya kita mengedukasi untuk ibu-ibu yang ada di posyandu itu untuk tetap hadir dan melakukan persalinan itu harus dibantu oleh bidan. Oke, baik. Nah, adakah pesan untuk para ibu hamil nih dok yang bisa disampaikan supaya para ibu hamil ini tidak merasa cemas, tidak merasa takut saat menjelang proses persalinan? Jadi untuk pesan dari saya sendiri, untuk rasa takut pada saat proses persalinan itu sebenarnya hal wajar, apalagi pada saat ibu-ibu yang kehamilan pertama untuk melakukan persalinan itu mungkin memang pasti akan mengalami rasa takut itu. Nah, untuk dari saran saya sendiri, untuk ibu-ibu hamil itu melakukan lebih meningkatkan lagi pengetahuan nih untuk bagaimana sih proses persalinan itu, apa sih yang harus saya lakukan kalau misal saya melahirkan nanti, apa yang harus saya siapkan supaya rasa takut itu mengurang, terus kemudian bisa dilakukan dengan perencanaan untuk proses persalinan. Nah, untuk perencanaannya itu sendiri bisa dilakukan kayak misal saya harus melahirkan di rumah sakit ini, saya harus ditolong sama dokter ini, sehingga dari kesiapan itu sendiri membuat kita merasa nyaman dan yakin untuk persalinannya itu nanti berjalan dengan lancar, sehingga itu kita ada gambaran sendiri nih, kalau misal saya lahir di sini kan saya tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas lagi. Jadi saran dari saya kalau misal mau melahirkan itu harus ada persiapan, terus pengetahuannya harus lebih lagi tentang persalinan nanti, dan juga untuk mencegah dari pertumbuhan bayi ini untuk dia tidak mengalami keterlambatan untuk pertumbuhannya, jangan mengonsumsi kayak misal makanan-makanan yang junk food begitu, yang siap saji. Kalau bisa konsumsi makanan yang sehat, terus rajin kontrol ke puskesmas terdekat, kemudian mengonsumsi obat penambah darah untuk menghindari dari dampak yang bisa terjadi pada janinnya sendiri. Oke, baik, terima kasih Dr. Widya Handayani. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali ya untuk para ibu hamil di luar sana, untuk tenang saja, disampaikan ya kepada para ibu hamil, tenang saja, jangan sampai ada rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan. Kita diusahakan untuk para ibu hamil untuk terus menjaga moodnya, moodnya untuk tetap baik ya, tetap selalu happy supaya selalu berpikiran positif. Iya.
Nah, untuk Sobat Geners, kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe akun YouTube Gene on Call supaya kalian gak ketinggalan dengan episode-episode terbaru dari kita. Iya, jadi terima kasih banyak ya Dokter Muda Widya Handayani atas waktunya dan juga ilmunya untuk menutup podcast kali ini. Bisakah kita sama-sama untuk mengucap jargon dari Gene on Talk ya? Kalau saya bilang Gene on Talk, kita sama-sama bilang let's talk about women's health. Bisa ya? Oke. Gene on Talk, let's talk about women's health.